Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Solihin dengan nomor NIM 2018-12028. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Manajemen ketiga, yang dimana hal ini dilakukan sebagai pengganti dari ujian akhir semester saya pada mata kuliah Sistem Manajemen ketiga ini sendiri. Baik, langsung saja kita mulai. Soal yang pertama yaitu gambarkan layout pabrik kelapa sawit. Sebutkan jenis atau macam dari rambu-rambu dan buatkan rambu-rambu yang diperlukan untuk pabrik kelapa sawit. Di sini dapat kita lihat layout pabrik kelapa sawit, yang dimana di sini merupakan bagian kecil dari layout pabrik kelapa sawit itu sendiri. Dapat kita lihat beberapa departemen seperti ada thresher, screw press, polishing drum, nut hopper, ripple mill, LTDS, claybud, kernel silo, dan kernel storage. Di sini bagian-bagian yang telah ditunjukkan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya yaitu jenis atau macam dari rambu-rambu dan rambu yang diperlukan untuk pabrik kelapa sawit. Di sini saya menunjukkan rambu-rambu yang ada sekaligus rambu yang diperlukan di dalam pabrik kelapa sawit, yaitu terdapat rambu seperti wajib sarung tangan, wajib sepatu safety, wajib helmet, wajib pelindung mata, wajib pelindung telinga, wajib masker, wajib penutup kepala, wajib pelindung wajah, wajib masker las, wajib respirator, wajib pakaian pelindung, dan wajib jaket keselamatan. Yang dimana pada wajib helmet ini hampir digunakan pada keseluruhan di pabrik minyak kelapa sawit. Dan wajib untuk tutup kepala dan masker ini biasanya digunakan di laboratorium PMKS dan lain-lain. Di sini pun juga ditunjukkan seperti rambu-rambu seperti no smoking, no entry, exit, seperti hati-hati awas terpleset, trip hazard, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 2 yaitu mengapa P2K3 harus ada? Jelaskan jawaban Anda, apa dasar hukumnya, dan buatkan susunan organisasinya. Mengapa P2K3 harus ada? Beralasan, yang dimana P2K3 sebagai wadah forum rembuk ketiga dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk mempertimbangkan isu-isu umum ketiga di tempat kerja secara luas, merencanakan, melaksanakan, dan memantau program-program ketiga yang telah dibuat. Di sini terdapat susunannya. Sebelumnya dasar dari P2K3 itu sendiri yaitu terdapat pada Permen nomor 4 tahun 1987. Dan susunannya yaitu seperti paling atas ketua, lanjut ke safety officer. Dari safety officer ini terbagi lagi dari beberapa, yaitu seperti quality management department, production engineering department, production department 1, production department 2, total preventive maintenance department, production management department, dan HRD dan finance department. Yang nomor 3, mengapa harus dilakukan evaluasi dan improvement? Apa landasan dasarnya? Sebutkan butirnya. Pentingnya melakukan evaluasi dan improvement pada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja adalah salah satu cara dalam mengurangi bahaya yang ada dan juga meminimalisir terjadinya korban jiwa. Proses evaluasi dan improvement penerapan kesehatan dan keselamatan kerja dapat
dilakukan dengan beberapa cara, yaitu seperti metodologi yang dimana digunakan adalah data dari perusahaan, observasi langsung ke lapangan, dan juga evaluasi kinerja K3. Dan data-data yang didapat kemudian diolah untuk membandingkan antara keadaan di lapangan dan prosedur yang sudah diterapkan oleh perusahaan, yaitu dengan memperhatikan alat-alat penunjang keselamatan yang baik dengan benar, memberikan informasi tentang bahaya yang akan terjadi di setiap sudut-sudut yang rawan akan terjadinya kecelakaan, dan di situ pula diberikan alat-alat untuk mencegah terjadinya penyebaran jika terjadinya kecelakaan seperti alat pemadam dan P3K. Dan juga diberikan rambu-rambu evaluasi. Setiap perusahaan juga harus memeriksa langsung keadaan di lapangan dan juga memberikan arahan-arahan tentang penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Dan juga perusahaan harus lebih peduli dan teliti terhadap karyawan yang memiliki penyakit menular agar dapat mencegah terjadinya penyebaran penyakit terhadap karyawan lain. Landasan yang harus dilakukan evaluasi dan improvement terdapat dua, yaitu yang pertama klausul 4.5.1 OHSA 18001, yang dimana di sini terdapat OHSA 18001.2 2007 terdapat 4 klausul. Yang pertama yaitu tentang ruang lingkup, yang kedua referensi publikasi, yang ketiga istilah dan definisi, dan yang keempat merupakan penjelasan dari persyaratan OHAS. Standar OHAS ditunjukkan untuk mengelola aspek kesehatan dan keselamatan kerja dan bukan ditujukan untuk mengelola area-area kesehatan dan keselamatan lainnya seperti program-program kesejahteraan atau kesehatan karyawan, keselamatan produk, kerusakan properti, ataupun dampak lingkungan. Yang kedua itu Permenaker nomor 5/Strip tahun 1996, yang dimana yang berbunyi tujuan dan sasaran sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pasal 2-nya yang berbunyi tujuan dan sasaran sistem manajemen ketiga adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi, dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Soal nomor 4 adalah NIOSH tahun 1990 terdiri dari beberapa penyakit yang harus diperhatikan. Sebutkan penyakit yang harus diperhatikan, yang dimana terdapat beberapa penyakit yang telah disebutkan, yaitu seperti penyakit gangguan pendengaran, kumulatif trauma disorder atau CTD, trigger finger, de Quervain syndrome, dan epicondylitis. Yang pertama, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran akibat bising merupakan salah satu dari 4 penyebab utama masalah keturian yang terjadi di Indonesia selain otitis media suppuratif kronik. Yang kedua yaitu CTD atau cumulative trauma disorder. Saya ulangin. Cumulative trauma disorders atau CTD. Penyakit ini timbul karena terkumpulnya kerusakan kecil akibat trauma terulang-ulang yang membentuk kerusakan yang cukup besar dan menimbulkan rasa sakit. Yang ketiga yaitu trigger finger, merupakan kondisi di mana terjadi pembengkakan tendon. Tendon itu sendiri jaringan tebal yang berfungsi menempelkan otot ke tulang akibat adanya perhadakan. Kemudian yaitu de Quervain syndrome, yang dimana rasa sakit disertai pembengkakan di pangkal ibu jari dan pergelangan tangan. Yaitu yang terakhir epicondylitis,
Yang terakhir yaitu epikondilitis, yang dimana sindrom rasa sakit yang mempengaruhi siku. Sindrom ini diyakini disebabkan gerakan otot dengan lengan bawah yang berulang-ulang menyebabkan inflasi pada tendon yang melekat pada siku. Soal nomor 5 yaitu dalam NIOS terdapat penyebab terjadinya PAK yang disebabkan oleh chemical hazard. Sebutkan apa saja, mengapa harus dihindari, apakah terdapat pada PMKS, jelaskan dengan singkat. Bahaya kimia adalah bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia dari mulai yang bersubstansi cair, padat, ataupun gas yang berada di tempat kerja. Risiko kesehatan timbul dari paparan berbagai bahan kimia, yang dimana hal-hal tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita dengan beberapa cara, yaitu seperti dengan cara menghirup, menelan, dan penyerapan ke dalam kulit atau kontak invasif. Kemudian mengapa harus dihindari? Karena bahan tersebut merupakan bahan-bahan kimia yang berbahaya sehingga menyebabkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernafasan, luka bakar, gatal-gatal, ataupun iritasi pada kulit. Dan tentunya hal ini terdapat pada PMKS, yang dimana di dalam pabrik kelapa sawit pada bagian laboratorium ketika menguji quality control minyak CPO seperti uji Dobi, FFA, dan lain-lainnya yang bersifat korosif sehingga dapat merusak jaringan pada makhluk hidup, sehingga harus menggunakan APD yang benar seperti kacamata safety, masker, dan sarung tangan, sandal lab, ataupun sepatu safety. Kemudian menggunakan alat dengan baik dan benar sesuai prosedur sehingga tercegah dari bahan kimia tersebut. Yang nomor 6 yaitu sebutkan warna dan nilai desibel yang dipergunakan untuk mengetahui kekuatan nih L, apakah maksud dan tujuannya. Di sini dapat kita lihat warna dan nilai dari desibel itu sendiri. Itu seperti ada blue, orange, green, bronze, slate, white, red, black, yellow, violet, rose, dan aqua. Dan juga terdapat bervariasi angka yang ada. Kemudian maksud dan tujuannya itu sendiri, yang dimana secara umum NIHL memang tidak dapat disembuhkan, namun dapat dicegah dan dilakukan rehabilitasi. Pencegahan dapat dilaksanakan dengan cara penerapan Hearing Conservation Program atau HCP, yaitu dengan prosedur pengukuran kebisingan, pengendalian kebisingan, pengukuran audiometri berkala, perlindungan pendengaran, pendidikan pekerja, mencatat dan evaluasi beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Hearing Conservation Program adalah sebagai pedoman untuk mendiagnosis hearing loss atau pencegahan terhadap dampak perburukan akan terpaparnya kebisingan. Kemudian yang ketujuh yaitu apakah singkatan dari NIHL, berapa nilai batas desibel NIHL sehingga tidak terjadi gangguan bising. Apakah NIHL yang harus diperhatikan di PMKS, jelaskan dengan singkat. Singkatan dari NIHL adalah Noise Induced Hearing Loss atau NIHL, yang dimana nilai ambang batasnya sekitar 85 desibel, diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja nomor 13/10/2011. Peraturan perundangan yang berkaitan dengan kebisingan di tempat kerja. Kemudian, sedangkan di PMKS sendiri itu terdapat pada polysindrom yang memiliki suara besar akibat suara kernel dan batu yang berputar sehingga menyebabkan telinga sakit dan menyebabkan operator mengalami kerusakan telinga. Maka dari itu harus tetap dengan memperhatikan NIHL, yang dimana dapat dicegah melalui penggunaan alat sederhana seperti pelindung penyumbat telinga yang itu semua seperti yang APBD, maaf saya ulangin, APD,
alat pelindung diri, dan lain-lain. Kemudian soal nomor 8 yaitu apakah yang dimaksud dengan head cramps, apa gejalanya, dan bagaimana mengatasinya. Head cramps adalah kejang otot yang terjadi ketika sedang melakukan olahraga atau beberapa saat setelah olahraga. Gejalanya adalah terjadinya kejang otot dan nyeri secara singkat dan hilang dengan sendirinya. Cara mengatasinya adalah menghentikan semua aktivitas, pergi ke tempat sejuk, dan menghindari panas matahari, regangkan otot yang kram, dan minum minuman yang mengandung elektrolit tubuh. Yang kesembilan yaitu apakah ergonomis dilakukan di PMKS, sebutkan dan jelaskan bentuk ergonomis yang perlu dilakukan di PMKS. Tentunya dilakukan. Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia atau karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan. Kondisi karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan lebih produktif. Dan dalam pabrik minyak kelapa sawit, contohnya seperti di laboratorium yang dimana memiliki ergonomi yang berfungsi menyerasikan alat, cara, proses, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan batasan manusia untuk terwujudnya kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan tercapai efisiensi yang setinggi-tingginya. Pendekatan ergonomi bersifat konseptual dan kuratif. Sebagian besar pekerja di dalam laboratorium bekerja dalam posisi yang kurang ergonomi, misalnya tenaga operator peralatan. Hal ini disebabkan peralatan yang digunakan pada umumnya barang impor yang desainnya tidak sesuai dengan ukuran pekerja Indonesia. Kemudian yang ke-10, soal yang terakhir yaitu apakah hubungannya antara PAK dengan ergonomis di PMKS? Jelaskan jawaban Anda. Hubungan antara PAK dan ergonomis di PMKS adalah terletak pada pekerjaannya di PMKS itu sendiri, yang dimana keduanya berhubungan dengan aktivitas pekerjaan. PAK merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan yang dilakukan, sedangkan ergonomis orang yang terdampak pada PAK itu sendiri, yang dimana ergonomis hubungan antara manusia dengan pekerjaannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.